Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Selawat menyertai salam, marilah sama-sama kita curahkan kepada baginda alam Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman penuh dengan keilmuan. Izinkan saya sebagai moderator untuk memulai presentasi pada hari ini, yang semoga presentasi hari ini berjalan dengan lancar. Marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1 saya, yaitu kelompok 1 dari usul fikih yang materinya segi kandungan dan pengertian lafaz umum dan juga khusus. Anggotanya yaitu adalah Gunawan Surya, saya sendiri, yaitu yang kedua Febri Maulana Haidar, yang ketiga Poppy Surya Adiputri, dan yang terakhir Alvina Damayanti. Mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita meranjak ke materi yang pertama, yaitu adalah pengertian lafaz yang akan dibawakan oleh Alvina Damayanti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lafaz. Lafaz adalah suatu ungkapan yang dengannya dapat dipahami satu hal. Namun, makna dari lafaz itu sangat dipengaruhi dengan sesuatu yang bergandengan dengannya. Makna daripada lafaz bisa saja bermakna am atau khas. Presentasi ini akan mengetengahkan bagaimana lafaz dapat bermakna am dan bermakna khas dengan menjelaskan kaidah atau ketentuan yang dapat mempengaruhinya. Lafaz am. Am secara etimologi artinya merata, yang berarti umum. Dan secara terminologi, menurut istilah adalah lafaz yang memiliki pengertian umum terhadap semua yang termaksud dalam pengertian lafaz itu. Lafaz umum, am, ialah yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termaksud dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Pengertian am menurut ulama ada 3. Yang pertama menurut ulama Hanafiyah, Al-Ghazali, Al-Bajdawi. Yang pertama menurut ulama Hanafiyah, yaitu setiap lafaz yang bercakup banyak, baik secara lafaz maupun makna. Artinya, lafaz tersebut mencakup arti secara keseluruhan. Menurut ulama Al-Ghazali, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan dari arah yang sama kepada 2 hal atau lebih. Menurut ulama Al-Bajdawi, yaitu lafaz yang mencakup semua yang cocok untuk lafaz tersebut dalam satu kata. Pembagian am, yang pertama ada umum syumuli, yaitu semua lafaz yang dipergunakan dan dihukumkan serta berlaku bagi seluruh pribadi seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu taku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Dalam ayat ini, seluruh manusia dituntut untuk bertakwa tanpa kecuali. Maka lafaz yang seperti ini dinamakan umul sumuli. Baik, saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Alvina Damayanti yang telah memberikan materinya. Berlanjut ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya, yang kedua ada umum badali. Bagi suatu lafaz yang dipergunakan dan dihukumkan serta berlaku seperti afrod atau pribadi seperti
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya ada macam-macam lafaz am. Ada 3. Yang pertama, lafaz umum yang tidak mungkin ditaksiskan seperti dalam firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'udaaha kullu fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat 6. Ayat di atas menerangkan sunatullah yang berlaku bagi setiap makhluk. Karena itu dialah qot'i yang tidak menerima taksis. Mana ini? Selanjutnya, lafaz umum yang dimaksudkan khusus karena adanya bukti tentang kekhususannya seperti dalam firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Lafaz manusia dalam ayat di atas adalah lafaz umum yang dimaksudkan adalah manusia yang mukallaf saja karena dengan perantara akal dapat dikeluarkan dari keumuman lafaz anak kecil dan orang gila. Selanjutnya yang terakhir, lafaz umum yang khusus atau yang memang dipakai untuk hal-hal yang khusus. Seperti lafaz umum yang tidak ditemui tanda yang menunjukkan taksis seperti dalam firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan atau menunggu 3 kali quru. Lafaz am dalam ayat tersebut di atas adalah kata-kata al-mutalaqat atau wanita-wanita yang ditalak, terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umum atau sebagian cukupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Poppy Putri yang telah membacakan materinya. Lanjut, lafaz khas atau khusus yang akan dibawakan oleh Febri Haidar. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang lafaz khas atau khusus. Khas ialah lafaz yang menunjukkan arti yang tertentu. Khusus tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khas itu kebalikan dari lafaz am. Dalam bahasa Arab, pengertian bahasa Arabnya lafzul khas adalah lafzul khas huwa lafzul maudu'u lima nawahidin maklumin ala infirad, yang artinya suatu lafaz yang dipasangkan pada satu arti yang sudah diketahui maklum dan manunggal. Menurut istilah definisi khas adalah al-khas adalah lafaz yang diciptakan untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu seperti Muhammad, atau menunjukkan satu jenis
seperti lelaki atau menunjukkan beberapa satuan terbatas seperti 13. seperti 13 sebuah kaum, sebuah masyarakat, sekumpulan kelompok dan lafaz-lafaz lain yang menunjukkan bilangan beberapa satuan tetapi tidak mencakup satuan-satuan itu. Jadi dari pengertian lafaz khos ini macam-macam lafaz. Next. Macam-macam lafaz khas. Khas mempunyai beberapa macam. Yang paling fundamental ada 4 macam, yaitu mutlak, muqayyad, amr, dan nahyu. Pada pembahasan makalah ini akan dipaparkan 2 macam saja, yaitu mutlak dan muqayyad. Yang pertama yaitu mutlak. Menurut Syekh Usmani, mutlak secara etimologi yaitu antonim dari muqayyad. Kemudian secara terminologi, mutlak adalah suatu yang menunjukkan suatu hakikat tanpa adanya batasan. Yang kedua yaitu muqayyad. Muhammad Abdul Jahar dalam bukunya Ushul Fiqh menjelaskan bahwasanya muqayyad adalah apa-apa yang menunjukkan suatu esensi yang dibatasi dengan sifat, keadaan, goyah, dan syarat. Ya, terima kasih kepada saudara Febri Maulana Haidar Mukti yang telah membacakan materinya. Lanjut ke bentuk-bentuk lafaz am dan khos yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Bentuk-bentuk lafaz am dan khos. Adapun bentuk-bentuk lafaz yang mengandung arti am atau kata-kata yang menunjukkan makna umum seperti dalam Al-Quran banyak sekali. Antara lain yang pertama, kata kullu atau setiap dan jami' yang artinya semuanya. Misalnya Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap diri atau jiwa akan merasakan mati. Quran surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua yaitu adalah kata kafah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakin aktsaran nasi la ya'lamuna." Yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Quran surat Saba ayat 28. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi pertama hingga terakhir, yaitu am adalah suatu perkataan yang memberi pengertian umum dan meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam perkataan itu dengan tidak terbatas. Misalnya, al-insan yang berarti manusia. Dapat dimengerti, keumuman itu menjadi sifat pengertian mencakup segala yang dapat dimasukkan ke dalam konotasi lafaz. Sedangkan lafaz yang hanya menunjukkan beberapa orang, seperti rijalun, tidak termasuk lafaz umum. Lafaz khos ialah lafaz yang dilalahnya berlaku bagi seorang yang namanya disebutkan, seperti Muhammad, atau orang yang disebutkan jenisnya, umpamanya seorang laki-laki, atau beberapa orang tertentu seperti 3 orang. 10 orang, 100 orang, sekelompok orang. Jadi berarti lafaz khos tidak mencakup semua, namun hanya berlaku untuk sebagian tertentu. Ya, dapat dipahami bahwasanya umum itu adalah contohnya seperti manusia. Ya, ini tambahan manusia itu umum. Ya, semua manusia itu umum karena bersifat banyak. Tapi kalau kamu itu khusus karena cuma satu di hati aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Telah selesai presentasi pada hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Semoga dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, kelompok 1, mohon maaf. Ya, kurang lebihnya mohon maaf karena kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu berasal dari diri kita sendiri. Sebelum ditutup, apakah ada yang menambahkan dari Saudari Alvina, Febri dan juga Popi? Cukup. Febri? Ya, cukup. Popi? Cukup. Ya, apabila semua telah cukup, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.